Shalom, selamat bertemu lagi dalam Rehat edisi Selasa 21 Januari 2025. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sampai hari ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, berkati telinga kami, agar kami mau bersama-sama mendengarkan dan juga dapat menjadikan firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10-17, 1 Korintus 1 ayat 10-17 dengan judul perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Renungan kita hari ini berjudul Dipersatukan dalam Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah satu ungkapan yang menggambarkan pentingnya hidup dalam kesatuan untuk mencapai tujuan. Perbedaan yang ada tidak kita pakai untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling melengkapi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk hidup seia sekata di dalam Kristus. Nasihat ini ditegaskan ketika terjadi perpecahan dalam jemaat pada saat itu. Perpecahan itu terjadi karena adanya sikap saling mengklaim rasul-rasul tertentu sebagai pemimpin yang paling benar. Ada yang menyebut diri golongan Paulus, yang lain golongan Apolos, dan golongan Kefas. Paulus memperingati orang-orang di Korintus bahwa Yesuslah satu-satunya yang harus menjadi pusat iman mereka. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan Paulus ataupun yang lain. Lagi pula ia membaptis orang bukan dalam namanya, melainkan dalam nama Yesus. Sebagai umat yang telah menerima penebusan di dalam Kristus, kita pun diingatkan untuk setia dan hidup seia sekata dan bersatu dalam Kristus. Kesatuan hidup dalam Kristus bukan berarti kita hidup tanpa perbedaan atau harus selalu seragam. Akan tetapi, setiap perbedaan disatukan untuk membangun kehidupan bersama.
diumpamakan seperti kelompok paduan suara yang memadukan suara yang berbeda-beda, yakni sopran, alto, tenor, ataupun bass, menjadi satu yang justru kedengaran indah. Maka demikianlah seharusnya kehidupan bersama dipandang sebagai kesempatan untuk saling melengkapi demi kemuliaan Kristus. Dengan demikian, kita diminta untuk tidak menganggap diri lebih tinggi, lebih benar, lebih penting dari yang lain, melainkan hidup bersatu sehati sepikir. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat iman dan tujuan persekutuan kita. Ibarat sebuah tubuh, kita adalah anggota-anggotanya dan Kristus adalah kepala kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita dapat dipersatukan di dalam Kristus Yesus, dan Kristuslah yang menjadi pusat dari iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami sekali lagi untuk kami dapat hidup seia sekata dan menjadikan-Mu sebagai pusat dalam iman kami, dan ajarkan kami untuk kami dapat saling seia sekata supaya kami dapat menjadikan-Mu sebagai pusat dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami tidak menganggap bahwa diri kami lebih tinggi daripada orang lain, tapi kami dapat saling bersatu, kami dapat saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, saat ini kami nyatukan hati kami juga berdoa untuk orang tua kami, teman-teman kami, adik-adik kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang menyembuhkan lewat setiap bilur-bilur-Mu, Tuhan yang menjadi dokter yang tiada kelihatan untuk membantu mereka dalam masa-masa pengobatannya lewat makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan juga berdoa untuk orang-orang, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini berulang tahun atau mengalami sukacita. Tuhan yang terus menambahkan sukacitanya berlimpah-limpah, agar di dalamnya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami, setiap dari kami yang akan bekerja, setiap dari kami yang akan bersekolah, berkuliah. Tuhan terus yang menyertai kami dalam setiap suluk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.